akan kita buktikan prinsip kerja sel ya, perpindahan osmosis dan juga difusi. Namun pada praktikum yang akan kalian coba itu akan dilakukan secara osmosis ya, enggak difusi. Maka mari saya tunjukkan videonya terlebih dahulu ini dari YouTube. Jadi teman-teman bisa mengakses informasi dari YouTube, melihat ada tutorial, ada yang sudah melakukan, terus mereka menayangkan di eh, di YouTube. Kamu bisa melihat ya, baik itu tayangan Indonesia maupun yang luar negeri ya, itu banyak sekali. Saya share terlebih dahulu, silakan teman-teman mencermati. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kamu bertanya setelah ini ya. Nah, ini saya matiin. Oke, ini bahan-bahan yang dibutuhkan ya. Untuk bahan utama, kita akan membuktikan prinsip atau peristiwa osmosis itu biasanya kita menggunakan bahan-bahan atau dari organ tanaman yang kebanyakan mengandung amilum. Misalnya di sini ada potongan kentang yang disiapkan di sini ya. Bisa potongan kentang, bisa wortel, bisa bengkoang yang mengandung amilum ya, bisa bengkoang, lalu bisa ubi cilembu atau ubi ungu ya, umbi-umbian itu lebih mudah untuk kita gunakan untuk melakukan pengamatan. Sebenarnya benda-benda yang lain bisa nggak Pak? Bisa sebenarnya, misalnya buah-buahan itu juga bisa. Ya, salah satu contoh peristiwa osmosis itu yang digunakan atau sering memanfaatkan peristiwa osmosis itu ketika membuat manisan buah ya. Larutan gula lalu merendam mangga, merendam salak dan lain-lain itu lalu menjadi manisan. Itu peristiwa osmosis. Nah, dalam percobaan ini ya kita akan menggunakan kentang, bisa wortel, bisa umbi yang lain ya, dari lobak juga bisa ya, umbi lobak, jadi yang berumbi. Nah, oke, mari kita lihat. Lalu bahan lain yang dibutuhkan adalah tentu ada air, lalu kita akan variasi konsentrasi cairannya. Ya, ini di video ini ada kentang ya, kentang di sini nanti panjangnya 5 cm ataupun nanti umbi apa yang kamu gunakan. Lalu ketebalannya 1 cm ya, ketebalannya 1 cm. Lalu ada gelas. Kalau video ini kan menyiapkan 2 gelas ya. Di percobaan kalian bisa saja gelasnya lebih banyak ya, karena variasi konsentrasi larutannya lebih banyak, maka kemungkinan gelasnya bisa lebih banyak. Sebanyak 4 sendok teh garam ke dalam gelas kedua. Lalu kita aduk sampai rata. Sudah terlihat jelas bahwa air pada gelas kedua warnanya lebih putih, sedangkan air pada gelas pertama warnanya tetap bening. Lalu saya di sini memasukkan kedua buah kentang ke dalam masing-masing gelas plastik. Lalu kita pasang timernya selama 30 menit dan kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi antara kedua buah kentang tersebut. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. For my social media, I have Setelah 30 menit kita matikan timernya, lalu kita angkat kedua buah kentang tersebut dari dalam air.
yang direndam selama 30 menit di dalam air garam mengalami perubahan warna, yakni warnanya mulai kuning kecoklatan. Lalu terjadi juga perubahan panjang, yakni mengalami penyusutan yang mulanya 5 cm atau 5 cm menjadi 4,7 cm saja. Pada kentang yang direndam dalam gelas pertama, yakni gelas yang berisi air biasa selama 30 menit, terjadi perubahan warna menjadi sedikit lebih putih dan perubahan panjang, yakni bertambah panjang yang awalnya 5 cm menjadi 5,1 cm. Lalu selanjutnya adalah teksturnya. Kentang yang direndam dalam larutan garam, teksturnya lentur dan tidak mudah patah. Sedangkan kentang yang direndam pada air biasa, teksturnya keras dan mudah dipatahkan. Ini adalah perbedaan tekstur kentang ketika ditekan. Kentang pada gelas kedua yang berisikan air garam, teksturnya lentur, dan kentang pada gelas pertama yang berisikan air biasa, teksturnya keras. Selanjutnya adalah praktikum difusi pada air dan teh celup. Di sini kita hanya membutuhkan air panas, air dingin, dan juga 2 kantung teh celup. Kita masukkan teh celup ke dalam masing-masing gelas. Yang pertama gelas yang berisi air dingin dan yang kedua gelas yang berisi air panas. Kita pasang timer selama 15 menit, lalu kita lihat serta kita catat apakah ada perubahan antara air pada gelas yang pertama dan air pada gelas yang kedua. Pada gelas A air tetap putih bening dan pada gelas B air mulai kemerahan. Pada gelas A, air putih kekuningan. Pada gelas B, air merah mulai kecoklatan. Pada gelas pertama, air kuning mulai kecoklatan. Pada gelas kedua, air coklat muda kemerahan. Pada gelas pertama, air kecoklatan. Pada gelas kedua, coklat kemerahan. Pada gelas pertama, air berwarna coklat muda dan pada gelas kedua, air berwarna coklat tua kemerahan. Kita matikan timernya setelah 15 menit. Kita dapat melihat perbedaan warna yang sangat jelas antara gelas pertama dan juga gelas kedua. Pada gelas kedua yang berisikan air panas, terjadi perubahan ataupun proses difusi yang sangat cepat akibat dari air yang suhunya tinggi. Warnanya pun coklat tua, kemerahan, dan lebih pekat dibandingkan pada gelas yang pertama. Pada gelas yang pertama ini yang berisi air dingin, proses difusinya lambat dibandingkan yang berada pada gelas kedua dan perubahan warnanya pun tidak sepekat pada gelas yang kedua yang berisi air panas. Perubahan warna di sini menjadi coklat muda. How do you feel today?
I'm very good and Oke, teman-teman. Itu tadi video tayangan. Yang pertama tadi percobaan dengan menggunakan kentang itu peristiwa osmosis, sedangkan untuk yang kedua teh, menyeduh teh itu peristiwa difusi ya. Oke. Untuk percobaan yang kita lakukan nanti pada saat percobaan online itu, ujian praktikum online, kita lebih fokus ke osmosisnya ya. Kita lebih fokus ke osmosisnya. Saya tunjukkan ini lembar kerjanya seperti ini. Ya, ini lembar kerja yang ada ya. Misalkan di sini ini hanya contoh karena kita menyiapkan untuk osmosis itu bisa osmosis tipe A, B, C dan D ya, karena bisa saja beberapa anak mendapat topik osmosis tapi bahan yang digunakan untuk mengamati peristiwa osmosis itu berbeda-beda ya. Di sini osmosis 5 ya. Osmosis 5 ini tujuannya semuanya sama ya, untuk mengetahui efek dari potensial air pada sel yang diletakkan pada larutan yang hipotonis, yang encer, atau larutan yang konsentrasinya lebih rendah, dan ketika bahan itu ditempatkan pada larutan yang konsentrasinya lebih tinggi, yang hipertonis atau pekat. Ini bahan-bahannya ini ya. Tadi ya ada pisau untuk kamu bisa mengupas kulit dari bahan yang akan digunakan, pisau dan tisu. Setelah kamu potong ya, kamu potong kentangmu atau kamu dapat wortel misalnya, atau dapat lobak atau bahan yang lain, tisunya digunakan untuk kamu membersihkannya. Lalu ada gelas transparan, jumlahnya 4. Prinsipnya itu tidak harus gelas ya, tidak harus gelas. Yang penting wadah dengan ukuran yang sama ya. Kalau kamu nggak punya gelas, kamu wadah ya, misalnya wadah puding. Kalau kamu punya wadah puding yang berukuran kecil ya, bulat, plastik, nggak harus gelas ya, boleh plastik, yang penting dia transparan biar kamu bisa mengamati. Jumlahnya 4 buah, ataupun wadah lain, tepak makan yang berukuran kecil yang transparan itu juga boleh dipakai. Prinsipnya yang penting bahannya itu bisa terendam ya. Wadahnya ukurannya sama dan bahan kentang atau potongan kentang atau potongan wortel nanti itu dia bisa terendam. Gitu ya. Oke, lalu ini pencatat waktu, kamu bisa menggunakan HP-mu. Lalu kamu juga butuh ya ini neraca dan juga penggaris sebenarnya. Kamu butuh penggaris untuk mengukur tadi panjang dan ketebalan. Kalau kamu punya alat timbang itu lebih baik biar bisa timbang berat dari bahan yang akan kamu gunakan untuk mengamati proses difusi ini ya. Ya di sini contohnya ada kentang dan wortel ya. Mungkin di osmosis 1, 2, 3 dan yang lain mungkin bahannya berbeda ya. Bahannya berbeda. Ini lalu untuk variasi larutannya ini ada air mineral dan juga cuka. Tadi di video yang ditayangkan kan menggunakan larutan garam. Bisa juga ini larutan garam lalu diberi beberapa konsentrasi, misalnya garam dilarutkan pada air 100 mili misalnya. Gelas pertama dilarutkan 1 sendok teh, gelas kedua 2 sendok teh garam, gelas ketiga 3 sendok teh garam. Jadi itu kita perbanyak variabel ini ya, kita perbanyak perlakuan gitu ya. Maka di sini bisa berbeda ya, bisa cuka, bisa air garam, bisa gula yang biasa digunakan ya, macam-macam seperti itu. Nanti tinggal kamu lihat. Cara kerjanya seperti ini ya, mudah, tidak terlalu sulit untuk Anda. Bahan-bahannya juga mudah kamu dapat. Ini bahan dapur, wortel atau kentang ini dipotong, kulitnya dikupas, lalu kamu potong ukurannya ya 5 kali 1 cm ya, panjangnya 5 cm, ketebalannya 1 cm. Masing-masing buah, masing-masing umbi ya, sebanyak 2 potong, berarti kentang ada 2 potong, wortel ada 2 potong ya. Karena kamu tadi di sini membutuhkan 4 gelas transparan tadi ya. Terus ini diusahakan potongannya ini memiliki berat yang sama ya. Kalau kamu nggak punya alat timbang yang paling nggak itu ukurannya semuanya sama 5 cm dan ketebalannya 1 cm. Wes.
gitu. Terus saat mengupas kentang dan memotongnya, upayakan dia jangan terkena air atau apapun terlebih dahulu. Misalnya setelah kamu potong terus kotor, misalnya kamu cuci pakai air kan ya, langsung dilap pakai tisu biar dikeringkan gitu ya. Terus tadi setelah diukur, kalau kamu punya timbangan ya kamu timbang beratnya. Kalau beratnya masih kurang sama, misalnya ada satu yang lebih berat, satunya lebih ringan, ya yang beratnya berarti kamu yang menyayat biar ukurannya beratnya bisa sama ya. Kalau punya alat timbang, kalau nggak punya ya kita fokusnya ke ukuran aja ya, panjang dan ketebalan. Terus dari masing-masing gelas tadi, karena kami ini ada 2 bahan, ini gelas A dan B ini diisi cuka, sedangkan gelas C dan D itu diisi dengan air mineral ya, masing-masing sebanyak 100 mili atau setengah gelas. Cuka setengah gelas, air mineral setengah gelas. Terus potongan kentang dimasukkan ke gelas A dan gelas C. Gelas A itu tadi isinya cuka, gelas C isinya air mineral. Terus potongan wortel gelas B dan gelas D secara bersamaan. Gelas B tadi, A dan B tadi isinya cuka, C dan D isinya air mineral. Jadi kita akan membandingkan 2 jenis bahan umbi yang dipotong lalu dimasukkan ke larutan garam dan juga ke air mineral. Lalu nanti kita amati proses osmosisnya ya. Nanti kamu akan bandingin antara kentang dan wortel itu proses osmosisnya seperti apa. Osmosisnya itu terjadi lebih cepat pada bahan kentang atau bahan wortel, nanti lalu dianalisis. Lalu setelah kamu masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi larutan-larutan tadi, kamu biarkan selama 30 menit. Maka waktu 30 menit ini ya kamu pakai timer, lalu 30 menit ini kan kamu bisa pakai untuk sambil menunggu, sambil nyicil laporan. Misalnya kamu tambah judul, kamu mulai ketik dasar teori di sana, boleh ya, dalam waktu 30 menit itu. Terus setelah 30 menit kamu angkat dan taruh di tempat tertentu, tempat yang kering, atau taruh di atas tisu, dikeringin. Setelah itu kamu ukur lagi. Ukur dengan cara yang sama tadi ya, pakai penggaris, ukur panjangnya dan juga ketebalannya. Lalu catat di sini. Gelas AB tadi cuka, gelas C dan D kan air mineral ya. Lalu di sini bahannya kan A itu kan untuk kentang, B itu untuk wortel, C itu untuk kentang, D itu untuk wortel. Lalu kamu di sini. Ini ada berat atau ukuran sebelum direndam, lalu setelah direndam. Ukurannya bertambah atau berkurang. Ya. Terus keadaan kentang atau wortel di sini ya. Keadaannya ini lebih ke tekstur tadi ya. Dia lembek, agak lembek, atau dia keras, kaku. Itu ya. Jadi di sini tekstur ya yang berwarna biru. Itu yang kamu catat. Setelah itu ya tinggal kamu analisis. Bagaimana pengaruh perbedaan jenis larutan terhadap keadaan kentang dan wortel, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa osmosisnya. Nanti kamu bandingkan. Misalnya kamu dapat 2 bahan, berarti nanti di analisismu kamu bandingkan kecepatan peristiwa osmosisnya. Misalnya wortel dan kentang, apakah pada konsentrasi yang lebih tinggi semuanya mengalami penyusutan atau enggak? Pada cairan yang konsentrasinya lebih rendah mengalami pertambahan ukuran atau enggak? Ya, kalau bertambah apakah pertambahannya sama atau enggak? Kalau berkurang penyusutannya besarannya sama atau berbeda? Nah, itu yang kamu tinggal analisis. Gitu ya. Ini mudah untuk dilakukan ya. Jadi nggak terlalu sulit untuk dilakukan. Kamu punya waktu biasanya 2 jam, mudah-mudahan memang 2 jam itu. Tahun ini juga 2 jam ya. Jadi 2 jam itu waktu yang cukup untuk kamu lakukan praktikum dan juga sampai membuat laporan. Karena ini cukup lama ya, karena dia waktunya sampai 30 menit untuk kamu pengamatan. Apakah sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, mari saya tunjukkan ini ya. Kalau di sini kan yang disiapkan untuk lembar kerja kalian, ini udah ada judul, sudah ada tujuan, kalian tinggal menyalin ulang alat dan bahan, lalu ada langkah kerja,
Hanya langkah kerjanya nanti kalian mengubahnya ke dalam kalimat yang aktif ya, karena kamu melakukan. Terus yang tidak ada di sini adalah dasar teori. Maka di sini dasar teorinya yang menambahkan sendiri. Kamu menambahkan sendiri ya disesuaikan dengan apa yang kamu amati ya. Misalnya kamu amati pada kentang dan wortel, lalu kamu pakai larutan cuka dan air mineral. Sedangkan nanti kamu cari dasar teori yang menerangkan tentang osmosis, lalu ya peranan dari larutan yang digunakan ya. Ini peristiwa osmosis. Lalu nanti kamu analisnya sampai ke ini juga ya, karena osmosis itu sebenarnya ada dua peristiwa osmosis ya, yaitu endoosmosis dan juga ektoosmosis ya. Endo dan ekto. Nah, ini Nick baru join, ini udah terlambat berapa menit? Angelic, dihitung. Udah berapa menit keterlambatan, Klik. Angelic ada? Iya, Pak. Hitung, ini Nick baru mau join. Mau saya izinkan. Kamu hitung ketemuannya berapa menit nih? 30. Iya 30. Oke. Menurut kalian, kelas D semuanya, kalau keterlambatan 30 menit itu harusnya gimana? Prosedur yang kalian ketahui seperti apa? Adrian sebagai ketua kelas. Ya Pak. Kalau terlambatnya jauh kayak gitu, kalau 5 menit masih ada toleransi ya langsung diterima. Tapi kalau keterlambatannya udah 30-an menit, gimana nih harusnya? Kalau terlambat 30 menit ya mungkin udah nggak bisa ditoleransi kali ya Pak. Tapi masih ada peluang untuk diizinkan masuk ke kelas. Tahapnya seperti apa? Ada yang pernah mengalami? Adrian apa? Saya pernah Pak. Oke, terus kamu disuruh ngapain? Pas itu sama Pak Edi, pas masuk disuruh ngasih tau pamong. Oke. Sekarang kamu kontak Nick karena Pak Jimmy belum izinkan. Ya. Dia harus meminta izin ke pamong terlebih dahulu untuk masuk ke kelas. Ya. Kalau sudah dapat izin dari pamong, silakan dia mengontak saya. Lalu bisa diizinkan untuk masuk kelas. Karena ini yang kedua ya. Dulu yang pertama pun sama. Tuh. Oke, jadi ini bukan soal Pak Jimmy kejam atau enggak ya. Jadi soal ya kita punya peraturan yang perlu kita ikuti, membuat kita untuk bisa sama-sama disiplin ya. Anda dan saya semuanya seperti itu. Oke, itu tugasnya Adrian. Silakan menghubungi Nick ya. Oke teman-teman, sampai sini balik lagi ke topik osmosis. Apakah ada pertanyaan? Caranya seperti tadi ya, sederhana, tinggal kamu rendam, amati perubahannya, catat, analisis. Osmosis itu ada dua, ada endoosmosis dan ektoosmosis ya. Peristiwa kamu merendam bahan di larutan yang kalau konsentrasinya lebih tinggi, kalau konsentrasi cairan itu lebih tinggi dari konsentrasi cairan yang ada di dalam sel, biasanya efeknya adalah bahan yang kita rendam, ya, bahan yang kita rendam itu akan mengalami penyusutan. Nah, itu disebut endoosmosis. Ya. Itu disebut mengalami penyusutan itu disebut ektoosmosis. Karena osmosis itu menerangkan soal ada perpindahan pelarut di sini kan air ya, dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Kalau benda misalnya kentang, larutan cairan di dalam selnya kentang itu dia kepekatannya lebih rendah daripada cairan di luarnya. Ya, kalau terjadi osmosis maka cairan di dalam sel itu akan keluar dari dalam sel. Ketika cairan sel itu keluar maka menyebabkan terjadi penyusutan.
Misalnya tadi selnya ukurannya segede apa ya? Ukurannya gede lah karena dia di situ berisi cairan ya. Lalu ketika cairannya keluar berarti terdapat penyusutan sel. Maka ukurannya akan bertambah kecil ya, ukurannya berkurang. Itu ektoosmosis ya. Lalu biasanya karakteristiknya ketika terjadi ektoosmosis teksturnya biasanya lebih lentur. Dia akan lebih lentur. Sedangkan sebaliknya lawannya adalah endoosmosis. Ketika cairan di dalam sel kentang itu lebih tinggi, konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan dengan cairan yang di luar sel, misalnya tadi yang direndam di air mineral. Nah, air mineralnya konsentrasinya kalau dia lebih rendah daripada cairan selnya, air mineralnya yang akan masuk ke dalam sel-sel kentang. Menyebabkan apa? Pertambahan ukuran sel kentang, sehingga ukurannya bertambah dan karena dia kemasukan lagi air, sel itu kan dia punya karakteristik tertentu ya, ukuran tertentu. Jadi kayak memaksa untuk, airnya memaksa untuk masuk ya, untuk terjadi penyetaran reaksi. Sehingga apa yang terjadi? Biasanya terjadi yang namanya deplasmolisis ya. Jadi terjadi pembengkakan sehingga ukurannya bertambah besar dan kecenderungannya kaku. Ya, kecenderungannya kaku. Seperti itu. Jadi ya itu yang nanti kamu analisis ya. Dari ukuran terdapat perubahan ukuran enggak antara sebelum direndam dan setelah direndam dan juga teksturnya. Maka kamu tinggal menganalisis seperti itu. Ya, jadi lembar kerjanya sudah seperti ini ya, kamu tinggal lengkapi dengan datamu, analisis. Karena ada di dasar teori maka nanti kamu tambahkan daftar pustaka ya, teorinya kamu ambil dari mana. Untuk dasar teorinya nggak usah terlalu panjang, ya minimal 2 paragraf, 3 paragraf ya, minimal 2 paragraf, maksimal 3 paragraf udah cukup untuk menerangkan tentang apa yang akan kamu lakukan. Oke, apakah ada pertanyaan? Siapa yang di tinggalnya saat ini kamu sulit untuk menemukan wortel, kentang, ubi ungu dan sejenisnya yang berumbi? Siap-siap di tempatmu ada ya? Halo, iya ada Pak. Ada. Yosep? Pasti ada. Sep? Nah, Yosep kemana ini? Ada, Pak. Oke. Oke, bahan-bahan ini mudah untuk didapat ya. Oke, saya kira ini cukup untuk osmosisnya. Untuk lembar kerja seperti ini baru akan disampaikan ke teman-teman itu ketika mau ujian praktikum ya. Tapi untuk bahan, alat dan bahan itu sudah akan diberikan ke kalian minimal mungkin, bukan minimal ya, mungkin maksimalnya H-2 atau H-3 ya, minimalnya paling kayak bisa lebih lama dari itu ya. 1 minggu sebelum mungkin udah disampaikan ke teman-teman untuk bisa menyiapkan bahan. Terus yang berikutnya isolasi DNA. Oke. Untuk isolasi DNA, cara kerjanya juga mudah. Hanya mungkin bahan dan peralatannya yang disiapkan memang mungkin agak sedikit lebih banyak ya. Karena membutuhkan alkohol. Isotropil alkohol itu kadarnya 99% ya, 90%. Itu bisa didapat di apotek. Ntar saya mau tunjukkan videonya terlebih dahulu aja ya teman-teman ya. Bentar, kita terima Nick dulu. Oke Nick. Apa yang ingin kamu jelaskan ke saya dan juga kelas? Tiduran Pak. Kamu udah izin ke Pamong belum? Saya belum dijawab. Udah tapi belum jawab. Heeh. Kamu ke Romo Pamong
yang paling mudah kalau Romo Pamus sedang ngajar, kamu coba kontak Mas Kun. Oh iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Oke. Maka kamu sebelum ada izin, Pak Jimmy minta kamu meninggalkan Meet ini ya. Nanti kalau udah diizinkan baru join lagi. Saya nggak keluarin kamu. Nanti kalau Pak Jimmy yang keluarin, kamu nggak bisa join lagi ya. Ya, Pak. Keluar kamu bisa join. Ya, Pak. Makasih, Oke. Pak. Oke. Sekarang kita lihat isolasi DNA. Silakan diperhatikan ya. Karena ini kamu nggak uji coba langsung. Ini hanya mengamati dan melihat video. Jadi nanti kalau kamu ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Ya teman-teman, ini bisa dilihat. Ini adalah alat bahan yang digunakan. Ada untuk bahannya itu buah-buahan ya, berbagai macam jenis buah, bisa pisang, bisa kiwi, bisa stroberi ya. Buah-buahan yang mudah untuk didapatkan dan juga yang mudah untuk dipenyet, dihancurin gitu ya. Lalu di sini ada plastik zipper ya. Ngerti ya plastik zipper itu, terus ada air panas, air dari dispenser itu bisa, lalu garam, lalu sabun pencuci piring, mereknya macam-macam bebas ya, merek sabun pencuci piring mau Mama Lemon, mau apa lagi ya, yang tadi ini pakai apa ya mereknya lali ya, bukan Mama Lemon, tuh macam-macam itu ya. Terus isotrobil alkohol ini diperolehnya di apotik ya, di apotik. Lalu kertas saring, kalau nggak ada kertas saring ya saringan kelapa, saringan teh itu bisa dipakai. Lalu oke Nick, silakan. Lalu gelas ukur. Ya gelas ukur ini kalau nggak punya paling nanti kita pakai patokan ya, misalnya kamu akan menggunakan botol air mineral itu bisa ya, jumlahnya berapa, misalnya jumlahnya 1, terus nanti volumenya misalnya 1 gelas atau setengah bagian, seperempat bagian cairannya ya yang akan dimasukkan, itu nanti patokannya itu. Di lembar kerjanya nanti akan dikasih keterangan. Sekarang kita lanjutkan untuk prosesnya.
Oke, teman-teman. Itu langkahnya atau cara kerja untuk mengisolasi DNA. Sekarang kita lihat lembar kerjanya seperti apa ya. Ya, ini dia lembar kerjanya ya. Jadi nanti menganalisis tahapan isolasi DNA ya dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam isolasi DNA. Tahapannya tadi kan kenapa dia dihancurin, terus direndam air panas, dikasih air garam, air panas yang dikasih garam, terus kamu encerkan bahannya ya, terus ditambahkan sabun, lalu terakhir tambahkan alkohol, lalu nanti akan lihat ya ada beberapa lapisan yang terdapat pada larutan. Lapisan paling bawah itu biasanya lebih pekat, itu adalah ampas dari bahan yang kita pakai. Terus nanti ada lapisan bening, lalu nanti ada lapisan yang ada kayak lapisan awannya ya. Jadi dia putih bening seperti lapisan awan. Nah, lapisan awan itu adalah gumpalan-gumpalan DNA. Itu yang akan kalian amati ya. Ya, ini jenis buahnya bisa berbeda ya. Ini di sini pisang, bisa saja ada yang buahnya buah yang lain ya. Lalu 1 gelas air panas, 1 sendok teh garam, sabun cuci piring, terus ada plastik zipper tadi ya, sendok untuk ngaduk, isotropil alkohol yang dingin. Jadi kalau kita beli alkoholnya ya dimasukkan ke kulkas ya, biar alkoholnya dingin. Lalu ada saringan, lalu botol atau tabung transparan berleher panjang ya. Jadi kamu bisa pakai botol air mineral itu bisa, ada pengaduk, ada corong, lalu kamera. Ini pakai kamera HP untuk mendokumentasikan. Terus ini ya, apabila buah tidak bisa dihancurkan seperti pisang, maka kamu bisa tumbuk terlebih dahulu ya menggunakan alu ya. Kalau buah-buahan seperti stroberi, pisang itu kan mudah untuk dipenyet ya, kalau udah matang kan mudah untuk dipenyet. Lalu isotropil alkoholnya kamu bisa beli di apotik ya. Atau di K24 ini, di K24 itu harganya sekitar 31 ribuan ya. Terus ini, lalu kalau kamu kesulitan mencari gelas ukur, gelas yang lehernya panjang ya. Ini mereknya Pristine atau Pristine ini ya. Ini bisa dibeli di minimarket terdekat ya, Indomaret atau Alfamart. Ini dia lebih ramping terus lebih panjang ya. Volumenya 1 liter ini. Ini bisa dipakai untuk mengganti gelas ukur ya, gelas ukur yang tadi dipakai dalam video tutorial tadi ya. Cara kerjanya ini ya, kita mengulas lagi cara kerjanya. Tadi pisang dihancurkan di dalam plastik. Setelah itu air panas, kamu kasih 1 sendok teh garam, dilarutkan di air panas, lalu air panasnya dituangkan ke dalam penyetan buah yang sudah dipakai tadi ya, lalu diaduk hingga rata, dibuat hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kamu tambahkan kurang lebih 3 sendok teh sabun cuci piring ya, sabun pencuci piring. Terus aduk juga sampai rata, tapi secara perlahan. Biar apa? Biar tidak muncul banyak busa. Ya. Lalu setelah sabun ini dimasukkan, diaduk rata. Setelah itu tahapan selanjutnya adalah disaring. Disaring untuk apa? Untuk memisahkan bagian yang padat, ya, ampas buah yang padat itu dengan liquidnya. Jadi yang kita ambil adalah liquidnya ya, cairannya, ekstrak yang cairan ya, yang padatnya dipisah atau dikurangi menggunakan saringan. Jadi kalau kamu biasanya Pak, kalau kita pakai botol ya, lalu nggak ada corong, hanya punya saringan ya, mungkin kamu tampung terlebih dahulu di wadah yang ukurannya lebih besar ya. Kayak kamu buat jus gitu ya, kamu hanya punya saringan dan nggak punya corong ya, kamu bisa tampung terlebih dahulu di gelas tertentu, lalu nanti baru hasil saringannya kamu masukkan ke dalam botol, itu bisa ya. Lalu setelah dimasukkan ke dalam botol,
Ini ya. Baru selanjutnya kamu ini tambahkan alkohol. Isopropil alkoholnya kurang lebih tadi 30 mili. Atau setidaknya dia ketinggian nambah 5 sampai 7 cm dari botol Bu ya. Jadi kalau kamu nggak punya alat ukur ya tinggal kamu tambahkan sampai ketinggian larutannya bertambah 5 sampai 7 cm. Tuh. Setelah itu kamu diamin. Ya alkohol ini juga dituanginnya perlahan-lahan. Tidak langsung seruk gitu ya, tapi perlahan-lahan sedikit demi sedikit ya. Setelah itu kamu tunggu beberapa saat sampai kurang lebih 8 menit seperti itu, lalu silakan kamu lihat dia terbentuk 3 lapisan atau enggak ya, seperti yang ada di gambar ini. Dia terbentuk 3 lapisan enggak? Jadi lapisan bawah yang agak padat, ya, terus nanti lapisan tengahnya itu agak jernih tapi keruh, lalu lapisan paling atasnya itu nanti ada lapisan awan. Lapisan awan itu adalah potongan-potongan DNA yang menggumpal dan itu yang akan kamu ya. Lalu nanti tinggal kasih keterangan, ada foto, lalu kamu memberi keterangan gambar ya. Misalnya lapisan bawah ini ada 3 lapisan ya. Lapisan bawah ini apa, lapisan tengah ini apa, lalu lapisan atas ini ada lapisan awannya atau enggak ya. Ada gelembung atau gumpalan awannya atau enggak. Setelah itu ya tinggal kamu analisis. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan pendukung untuk analisis. Itu ya. Misalnya apa? Tahapan-tahapannya kenapa harus seperti itu? Karena ini kan nanti juga kaitannya dengan maybe dengan pembelahan sel juga ya. Untuk melihat DNA bisa kita lihat jelas itu pada tahapan yang mana. Lalu fungsi-fungsi larutan ya, ada alkohol, lalu ada sabun, ada air garam yang digunakan tadi untuk apa ya. Oke, itu penjelasan. Sampai sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Untuk video isolasi DNA tadi nanti akan saya kirimkan ke Classroom ya. Kalau yang tadi di YouTube, kalian bisa akses ini ya, akses dari internet banyak. Jadi nanti gelembung awan, lapisan awan itu yang nanti akan kita lihat. Nanti kamu akan menemukan seperti ini. Dia warnanya memang bening, tapi strukturnya kayak gini. Kamu pernah lihat struktur DNA ya? Kalau lihat di internet itu bentuknya kayak gini. Nih, ini ya, kayak balon yang tersusun lalu banyak seperti itu ya. Itu kamu akan lihat gumpulan-gumpulan seperti itu. Dan itu adalah DNA. DNA dari buah-buahan yang kamu amati dan kita bisa mengisolasi. Itu. Oke, apakah ada pertanyaan? 5 menit terakhir. Teman-teman kelas D, siapa yang di lingkungan tempat tinggalnya itu tidak ada apotik atau jauh sekali dari apotik? Kamu ke apotik ini perlu waktu berjam-jam. Ada enggak? Karena misalnya kamu dapat topiknya isolasi DNA kan sabun, cairan pencuci piring ya mungkin akan mudah. Alkohol hanya dapatnya di apotik. Di tempat-tempat lain kan nggak jual apotik untuk medis ini. Ini apotik untuk medis, alkohol untuk medis. Ini alkohol untuk medis. Nggak ada ya. Berarti semuanya bisa. Kalau semuanya dapat topik ini berarti alat dan bahan bisa disiapkan. Untuk praktikum, ujian praktikum online memang alat dan bahannya disiapkan oleh praktikan. Ya. Kalau offline ya disiapkan sekolah karena kamu di sekolah. Oke, Angelique. Pak Ji mau tanya boleh nggak ya? Apa? Mau tanya boleh nggak Pak? Boleh. Ini kita dibagi kayak per topiknya itu kapan ya Pak? Kayak yang yes. Kita akan bagi tadi di awal tadi saya udah jelasin. Paling enggak
2 hari atau 3 hari sebelum ujian praktikum dimulai, atau kalau nanti ada pertimbangan lain bisa saja 1 minggu sebelum. Hari ini nanti pulang sekolah itu baru ada rapat dengan tim kurikulum, guru pengampu ujian praktikum dan juga wali kelas beserta kurikulum akan membicarakan ya untuk 2 minggu ke depan, karena jadwal ada perbedaan ya. IPS itu hanya 5 hari ujian praktikum, sedangkan yang IPA itu sampai tanggal 3 Maret. Ya, ini juga akan dilihat. Terus jadwal misalnya biologi itu di hari apa? Apakah misalnya hari Senin tanggal 14 sudah biologi, kalau hari Senin tanggal 14 itu biologi udah main, maka pembagian topik praktikum itu akan dibagikan paling telat itu hari Jumat. Biar kamu punya waktu hari Jumat, Sabtu, Minggu untuk menyiapkan alat dan bahan. Jadi nggak dikasih hari H-1, nggak dikasih H-1. Dan untuk penentuan topiknya, kami yang akan mengundi. Jadi guru penguji yang akan mengundi, membagi siapa dapat topik apa, siapa dapat topik apa. Dari 6 judul tadi, 6 judul ujian praktikum, itu akan divariasi perlakuannya. Misalnya untuk isolasi DNA mungkin ada yang dapat pisang, ada yang dapat stroberi. Osmosis tadi mungkin larutannya yang divariasi, kamu nggak pakai garam, tapi ada yang pakai garam, ada yang pakai larutan gula, ada yang pakai larutan cuka. Gitu. Apakah menjawab, Angelic? Oke, Pak. Siap. Yes. Jadi akan dikasih tahu beberapa hari sebelum ujian praktikum. Maka nanti hari ini kami baru akan tahu jadwal ujian untuk biologi kapan, sehingga kita bisa menyusun ya dan menjadwalkan kapan mulai dibagikan topik-topik praktikumnya ke KKL. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kita masih punya satu pertemuan di hari Kamis. Hari Kamis itu saya akan menerangkan soal indikator pH alami, hanya satu topik. Terus setelah itu, waktu selanjutnya, kamu bisa bertanya banyak hal ya. Misalnya kemarin kamu fermentasi, kesulitanmu di apa, lalu kamu bisa tanya jawab ya. Ketika kriptomeri atau dihibrid, kekeliruanmu di mana, kesulitannya di mana kemarin saat kamu mencoba di rumah, itu nanti bisa kita review untuk melihat dan juga bisa diterangkan ya, karena kamu melakukan sendiri di rumah. Dan pada saat ujian itu kan 7 kelas itu kan berbarengan ya, kalau online ya itu, jadi dalam misalnya 2 jam 8 sampai jam 10, maka semua satu kelas jam 8 sampai jam 10. Jadi kalau nanti pada saat ujian praktikum lalu di situ banyak pertanyaan, ya tanggapannya nggak bisa secepat apa yang kamu harapkan. Maka persiapan ini hari Kamis besok ya kamu bisa tanya sebanyak-banyaknya yang kamu mau tanyain. Jika memang dalam proses kemarin kamu ada kesulitan. Tapi kalau nggak ada kesulitan, kayaknya saya bisa semuanya, wes. Tinggal siapin dirimu untuk ujian. Oke teman-teman, saya kira cukup. Udah jam 9.50. Nick,